Grand Design, reformasi birokrasi tematik, dan evaluasi reformasi birokrasi. Di dalam reformasi birokrasi itu sangat dibutuhkan Grand Design reformasi birokrasi, sehingga tujuan atau arah yang akan dicapai dalam reformasi birokrasi ini sudah dibuat secara detail mungkin. Jadi ini menyangkut perencanaannya agar supaya semua akan mengarahkan sumber dayanya untuk menuju pencapaian Grand Design reformasi birokrasi ini. Nah, kemudian juga reformasi birokrasi tematik. Reformasi birokrasi ini bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga diharapkan apa yang dilakukan itu bisa berdampak kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Jadi berdasarkan tema. Dan saat ini kita ketahui permasalahan kita adalah menyangkut kemiskinan, angka stunting, inflasi, dan juga investasi. Dengan kita melaksanakan reformasi birokrasi tematik, maka reformasi birokrasi yang dijalankan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga di dalam reformasi birokrasi ini yang sangat menentukan adalah evaluasi. Kita harus mengevaluasi apa yang sudah dijalankan selama ini, sehingga apabila terjadi tidak sesuai rencana maka dilakukan revisi atau perbaikan. Nah, sehingga Grand Design yang sudah dirancang ini bisa mencapai tujuannya. Nah, Grand Design reformasi birokrasi yang kita bahas adalah apa yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi leading sektor dalam menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan. Apa yang dijalankan saat sekarang, pada tahun 2014 itu birokrasi masih berdasarkan pada aturan, dan ini menunjukkan birokrasinya cenderung kaku dan lebih berorientasi pada aturan. Nah, oleh karena itu ini harus dilakukan perbaikan, dan 5 tahun kemudian ini 2019 birokrasi ini didasarkan pada kinerja. Jadi birokrasi itu harus berorientasi pada hasil, manajemen kinerja, dan juga didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini waktu yang lalu kita sudah bahas ya. Kemudian 2024 itu diharapkan pemerintahan menjadi dinamis, birokrasi semakin efektif, efisien, bersih, dengan ciri agile, lincah, dan adaptif, sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia. Nah, visi dari Grand Design reformasi birokrasi ini adalah terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Pada akhir periode Grand Design tahun 2025, tahun depan, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik pula hasil pembangunan, development outcomes, yang ditandai dengan tidak ada korupsi. APBN, APBD efektif, efisien, baik. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat. Komunikasi dengan publik baik. Hasil pembangunan nyata, pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan yang dicapai ya dari Grand Design ini. Tetapi kita melihat sekarang hasilnya ini belum begitu maksimal. Nah, oleh karena itu ini harus terus, reformasi birokrasi ini harus terus diperbaiki. Reformasi birokrasi itu sangat penting, itu dilakukan secara eksternal dan internal. Nah, di dalam internal ini untuk mendukung capaian target pembangunan hasil reformasi birokrasi ini telah berhasil memperbaiki tata kelola dalam berbagai aspek, namun upaya tersebut belum dianggap memberikan manfaat nyata
apa yang dilakukan ini belum berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu ini harus dilakukan penajaman-penajaman agar ini akan dicapai. Eksternal ini dipengaruhi oleh tahun 2019. Ini kita menghadapi COVID ya. Kemudian juga perangkap di middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Kita melihat saat ini penggunaan internet ini yang terbesar di dunia ya. Kemudian juga diharapkan ke depan Indonesia pada tahun 2045 ini menjadi Indonesia emas ya. Dan juga ada bonus demografi. Jadi pada saat itu penduduk yang berusia kerja itu sangat banyak. Ya, dibandingkan sekarang kalau di Jepang penduduknya yang paling banyak itu yang berusia tua ya. Nah, kita 2045 itu yang paling banyak adalah penduduk usia kerja, usia yang produktif. Nah, diharapkan ini dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang kita lakukan dan bisa membuka lapangan kerja baru dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia ya. Permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan reformasi birokrasi tematik. Jadi berdasarkan tema apa yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah yang dihadapi di hulu existing adalah kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat masih terkesan silo atau fragmentasi. Jadi masih tumpang tindih dan juga terkotak-kotak ya, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemda ya. Jadi sinergi dan koordinasi ini tidak dilakukan secara maksimal di tingkat pemerintah pusat yang berakibat pada kebingungan di pemerintahan daerah untuk menjalankan aturan-aturan tersebut. Kemudian kita juga permasalahannya adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit. Nah, kita sudah bahas juga tentang korupsi itu ya, yang sampai sekarang masih sangat sulit untuk dinolkan. Nah, kemudian inefisien dan pemborosan penggunaan anggaran. Apa yang direncanakan tepat sasaran ya terhadap pelayanan yang diberikan ke masyarakat, dan anggaran yang digunakan ini tidak efisien dan lebih banyak anggaran ini digunakan untuk kembali ke aparatur untuk rapat-rapat, studi banding dan sebagainya, sedangkan ke masyarakat ini kurang. Kemudian budaya birokrasi berakhlak yang belum terimplementasi dengan baik. Jadi berakhlak ini akronim dari akuntabel, kemudian kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Nah, ini budaya birokrasi yang diharapkan apabila budaya ini dijalankan, ini akan membuat kompetensi dan profesionalisme SDM ini semakin baik, sehingga apa yang dijalankan itu bisa mencapai hasil yang diinginkan. Birokrasi berakhlak ya. Kemudian kualitas SDM ASN yang belum merata. Nah, kita ketahui daerah wilayah kita Indonesia ini cukup luas, dan juga yang belum merata ini adalah bidang-bidang tertentu ini masih kurang ya. Misalnya kedokteran ini masih kurang, dan bidang-bidang lainnya yang diharapkan ini bisa memperbaiki program dan pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Adaptif
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transformasi digital ini masih kurang diikuti dengan baik. Bukan hanya di birokrasi, di mahasiswa saja ini kurang mengikuti perkembangan yang ada, bisa ketinggalan. Nah, sekarang aplikasi sudah demikian banyak dan dengan aplikasi ini memudahkan kehidupan kita ya. Reformasi birokrasi ini bersifat proyek dan pemenuhan administrasi. Jadi hanya pemenuhan administrasi saja, kemudian tindakan nyata di lapangan ini yang kurang, yang berdampak ke masyarakat ya, sehingga apa yang dilakukan dirasakan oleh masyarakat semakin terlayani dengan baik dan sejahtera. Komitmen pimpin terhadap reformasi birokrasi ini rendah. Ada reward dan punishment, jadi yang bekerja dengan baik kurang diberikan reward dan kerja kurang baik mestinya diberikan punishment. Nah, sehingga ini akan memotivasi aparatur bisa bekerja maksimal. Problem hilir ini yang perlu diperhatikan. Ini yang tematik pelayanan publik. Ini untuk dasar pendidikan, kesehatan, akses air bersih ini harus diutamakan dan ini pemenuhannya masih rendah ya. Demikian juga administratif, KTP, KK, SIM, akte untuk mengurusnya ini masih cukup panjang dan berbelit-belit dan melelahkan. Demikian juga dengan perizinan yang masih butuh banyak meja untuk menjadi pelayanannya menjadi lama ya, padahal diharapkan adalah kecepatan ya. Kemudian bantuan sosial juga ini belum efektif mencapai sasaran karena datanya tidak by name by address ya. Problem hilir lainnya adalah stunting ya, masih banyak masyarakat kita yang kekurangan gizi, terutama bayi-bayi ya. Stunting kita di Provinsi Gorontalo kurang lebih 26%. Nah, ini kalau bayi stunting begitu dia 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ini akan terjadi kehilangan generasi ya. Nanti mereka akan SDM-nya kurang profesional karena menderita kurang sehat ya, dan ini akan membahayakan satu daerah atau satu negara. Oleh karena itu stunting ini sangat penting untuk pencegahannya. Kemudian juga kemiskinan ini kita juga masih tinggi. Provinsi Gorontalo 15,51% yang miskin. Kemudian juga lapangan kerja ya, banyak mahasiswa kita mau wisuda di Gorontalo itu 1 tahun 10.000 sarjana baru, tetapi lapangan kerja yang tersedia kurang. Kemudian perizinan ya, ini masih membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit. Masalah kita yang lainnya adalah inflasi, kenaikan harga, dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekurangan dan kritikan atas capaian reformasi birokrasi ini dipandang belum berdampak. Capaian reformasi birokrasi ini belum memberikan dampak signifikan terhadap capaian pembangunan. Reformasi birokrasi kita tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, baik secara nasional dan global. Kualitas tata kelola ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, ini capaiannya tertinggal jauh. Jadi dia juga naik ya, tapi kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia lain. Masih mengukur proses administratif. Dari penilaian kemajuan reformasi birokrasi selama ini dianggap lebih mengukur proses, bukan pada hasil dan dampak. Jadi hanya prosesnya dan tidak pada hasil dampak kepada masyarakat yang dilayani. Jadi hanya kepada mengevaluasi birokrat ya, pada aparatur yang tadi, dan ini menghabis-habiskan anggaran ya, anggarannya habis di aparatur, kemudian ke masyarakat menjadi lebih kecil. Kemudian pelaksanaannya tidak kolaboratif, jadi hanya dipandang sebatas proyek dikerjakan oleh kementerian tertentu. Nah, ini yang menyebabkan capaian reformasi birokrasi kita dia maju, tetapi capaiannya masih lebih rendah dari capaian yang dialami oleh negara-negara lainnya. Diperlukan penajaman indikator reformasi birokrasi ya.
dari roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 dengan Permenpan 25 tahun 2020 dan Permenpan nomor 3 tahun 2023 ya. Jadi dilakukan perbaikan. Nah, untuk indikator yang terkesan mengumpulkan dan mengkompilasi indikator, ini indikator penilaian reformasi birokrasi sebanyak 157 pertanyaan pemenuhan, kemudian indikator hasil 102 pertanyaan. Nah, di 2023 ini diperbaiki dengan mempertajam, menyederhanakan, menyinergikan, dan mengintegrasikan indikator yang diukur menjadi lebih sedikit ya. Tadinya 157, sekarang kurang 27 indikator dan 4 strategi. Kemudian fokus pelaksanaan di 2020 itu di pelaksanaan 8 area perubahan untuk menyelesaikan tata kelola birokrasi isu hulu. Fokus pada 8 area ya. 8 area ini menyangkut mindset, kultur set, kemudian kelembagaan, tata laksana, peraturan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jadi ada 8 area perubahan. Nah, di 2023 ini RB menjadi reformasi birokrasi general. Ini berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi isu hulu. Kemudian reformasi birokrasi tematik. Jadi ada 2 reformasi birokrasi yang saat ini dijalankan, yaitu general dan tematik. Jadi untuk tematik berfokus pada isu-isu prioritas presiden yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, jadi pada tahun 2020 itu kita fokus pada 8 area perubahan, tetapi 2023 ini fokus pada reformasi birokrasi general, indikator-indikator yang ada di OPD, kemudian reformasi birokrasi tematik yang langsung untuk mengurangi kemiskinan, angka stunting, inflasi, kemudian perizinan, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini reformasi birokrasi tematik. Kemudian kegiatan yang fokus dan berdampak 2023-2020 itu 8 area perubahan. Nah, 2023 ini diperbaiki pada tingkat efektivitas kegiatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian sasaran, berfokus pada implementasi kebijakan. Jadi tadinya fokus pada 8 area perubahan, sekarang pada efektivitas dan indikator yang berkontribusi paling besar di dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian goal setting ya. Itu tujuannya adalah 2020 pemerintahan yang baik dan bersih. Sasarannya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, pelayanan publik prima. 2023 di tujuannya menjadi yang bersih, efektif, berdasai, mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Kemudian sasaran reformasi birokrasi general, terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional. Yang tematik ini penekanan pada penyelesaian isu-isu tematik. Jadi lebih implementatif RB tematik ini, sehingga apa yang dilakukan dari reformasi birokrasi berdampak kepada masyarakat. Ini yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan PD ya. Kemudian perubahan roadmap reformasi birokrasi ya, untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Tujuannya ini birokrasi yang bersih, efektif, mendorong pembangunan nasional, pelayanan publik, dan indikator yang ingin dicapai, indikator outcome ya, atau kinerja.
Indeks reformasi birokrasi nasional ini diukur setiap tahun dan diumumkan. Dan daerah-daerah yang pencapaiannya baik, ini diberikan dana insentif daerah. Kemudian juga untuk penurunan indeks korupsi, Electronic Government Development Index. Nah, pemerintahan itu menggunakan teknologi informasi. Kemudian indeks efektivitas pemerintahan ya. Selanjutnya indikator impact, capaian indikator kinerjanya adalah kemiskinan menurun, realisasi investasi semakin meningkat, inflasi turun, dan penggunaan produk dalam negeri. Jadi ini yang indikator-indikator yang diharapkan terjadi bila reformasi birokrasi ini dijalankan dengan baik ya. Kemudian sasaran reformasi birokrasi, kalau tadi tujuan, nah dia di breakdown pada sasaran. Reformasi general ini tercapai tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Nah, untuk menilainya ini adalah indeks SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini juga diukur setiap tahun. Kemudian capaian akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional, pekerja ASN yang branding ya. Kemudian indeks berakhlak, nah ini yang indikator-indikator yang dinilai. Survei penilaian integritas dan nilai survei kepuasan masyarakat. Nah, ini reformasi birokrasi general dan ini yang sedang dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota saat ini. Kemudian reformasi birokrasi tematik. Ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mendorong daya saing, menyelesaikan masalah tata kelola pada berbagai program. Pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, pengentasan stunting, dan RB tematik prioritas presiden. Nah, indikatornya itu terjadi penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan investasi, penurunan stunting, laju inflasi yang rendah, dan tingkat penggunaan produk dalam negeri. Nah, selanjutnya reformasi birokrasi ini dievaluasi ya. Dievaluasi dan sesuai aturan ya. Permen 14 tahun 2014 ini membangun komitmen. Fokus pelaksanaan reformasi birokrasi adalah membangun komitmen terhadap instansi pemerintah. Fokus pada penilaian, lebih menitik beratkan pada kepatuhan dan pemenuhan administrasi. Nah, 2020 aturannya dirubah menjadi Permenpan nomor 26 tahun 2020. Ini untuk mendorong percepatan perubahan. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya membangun komitmen, tetapi juga melihat perubahan yang dihasilkan pada tata kelola pemerintahan. Kemudian ini diperbaiki lagi dengan Permenpan nomor 9 tahun 2023 dan dimulai tahun lalu 2023 mewujudkan birokrasi yang berdampak. RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Jadi ini milestone evaluasi reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan. Latar belakangnya tadi kita sudah membahas bagaimana birokrasi harus dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang. Nah, kita tadi sudah bahas ini dan oleh karena itu perlu reformasi birokrasi ini agar tercapai birokrasi yang berkelas dunia, dan ini sudah dilakukan penajaman terhadap reformasi birokrasi ini dengan mengeluarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Dengan demikian diharapkan bahwa reformasi birokrasi ini dapat berdampak pada masyarakat dan
berefek pada indikator-indikator pembangunan itu diharapkan bisa meningkat. Penajaman dan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi. Nah, tadinya lebih mengukur hasil dan dampak dibandingkan dengan proses ya. Jadi tadinya hanya proses, sekarang yang diukur adalah hasil dan dampaknya. Kemudian juga menghilangkan kesan penilaian bersifat administratif dan lebih ke harmonisasi, integrasi, sinergitas indikator penilaian reformasi birokrasi. Jadi evaluasinya juga dipertajam. Tadinya hanya pada proses, akhirnya ini ditingkatkan menjadi bagaimana harmonisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh aparatur untuk supaya terjadi penurunan kemiskinan ya. Reformasi birokrasi tematik tadi ada dampak dari dilaksanakannya reformasi birokrasi tersebut. Tujuan evaluasi reformasi birokrasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan RB lingkungan internal maupun di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, dan juga untuk menggali permasalahan strategis di masyarakat dan memprioritaskan aktual dari visi misi pencapaian visi misi presiden. Kemudian memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi kementerian pemerintah daerah periode sebelumnya. Jadi bukan hanya administrasi tetapi juga ada rencana aksi tindak dari penilaian secara administrasi tadi, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kemudian menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. Prinsip pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi ini dinamis ya. Evaluasi reformasi memungkinkan perubahan pada indikator untuk mendesak supaya terjadi perubahan. Dia dinamis bukan statis ya. Kemudian holistik, ini dilakukan secara melibatkan berbagai sektor ya. Holistik. Jadi tidak sebagian-sebagian. Ini perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan tujuan dari reformasi birokrasi. Orientasi hasil ya, kinerja. Jadi bukan lagi proses tetapi pada hasil. Kita juga sudah bahas ini, orientasi hasil. Hasil ini adalah outcomes, bukan output. Evaluasi reformasi berfokus untuk mengukur hasil atau dampak upaya yang telah dilakukan. Kemudian dilakukan kolaboratif, jadi kerjasama ya, melibatkan berbagai pihak lintas sektor, kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian sinergis, penggunaan indikator yang selaras atau harmonis ini dilakukan secara sinergis dari berbagai pihak yang ada agar supaya pencapaian reformasi birokrasi ini diharapkan bisa diwujudkan. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri ya, tapi berjalan bersama-sama, sinergis yang hasilnya lebih banyak daripada penjumlahan dari komponen itu sendiri ya. Dan ini kita sudah bahas yang lalu. Ini sedang pelaksanaan evaluasi, ada evaluasi internal dan eksternal. Internal ini aparat pengawas instansi pemerintah di pemerintah pusat maupun di daerah. Ini melakukan evaluasi terhadap OPD pemerintah di provinsi maupun kabupaten kota dilakukan oleh inspektorat. Kalau di pusat dilakukan oleh Irjen ya, Inspektorat Jenderal. Kemudian evaluator eksternal, evaluator meso ya, di mana pemerintah pusat, kementerian, lembaga memiliki peran tugas dan fungsi melakukan evaluasi kebijakan
pencapaian indeks reformasi birokrasi menjadi tanggung jawabnya. Jadi evaluator meso. Jadi ini reformasi general di mana masing-masing departemen itu memiliki indikator yang akan diwujudkan. Misalnya di dinas Karsipan ya. Karsipan itu dia ada indeks Karsipan di sana, dan ini dievaluasi oleh menjadi tanggung jawab dari ANRI ya, Administrasi Negara Republik Indonesia, dan indikator ini dinilai setiap tahun untuk pencapaiannya. Demikian juga di bidang pendidikan, PU dan sebagainya. Kemudian evaluator nasional ini ditetapkan oleh unit pengelola reformasi birokrasi nasional sebagai koordinator dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dengan melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah pusat maupun di daerah. Pelaksana evaluator eksternal ini kita bisa lihat ada evaluatornya ini juga cukup banyak. Ada BPKP, ada BKN, BPS, LAN RI, Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemendagri, Ombudsman, KPK, Bappenas. Nah, ini yang melaksanakan evaluasi terhadap pemerintah daerah maupun terhadap pemerintah pusat, baik kementerian maupun lembaga di pemerintah pusat. Nah, hasil evaluasinya ini memberikan masukan-masukan untuk perbaikan terhadap reformasi birokrasi yang dijalankan. Ini gambaran umum proses evaluasi reformasi birokrasi, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Nah, evaluasinya ini dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian monitoring, dan di akhir itu evaluasi. Dari perencanaannya ini evaluasi perencanaan ex ante, kemudian evaluasi pelaksanaan ongoing, dan evaluasi eksternal ex post ya, evaluasi, dan dari hasil evaluasi dikeluarkan rekomendasi untuk menyempurnakan rencana aksi, apa yang menjadi tujuan dari roadmap reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola, dan untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dialami. Ini juga bagaimana membuat rencana aksi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan, dan juga evaluasinya terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, diharapkan dengan evaluator internal dan eksternal ini bisa membuat reformasi birokrasi yang dijalankan ini akan terwujud ya. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini ya, dan juga dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini, agar supaya reformasi birokrasi yang dijalankan ini bisa diwujudkan dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik ke masyarakat semakin baik, semakin cepat, dan tidak berbelit-belit ya. Nah, sehingga diharapkan masyarakat menjadi puas dan senang dengan adanya kehadiran dari birokrasi atau pemerintah. Ini yang saat ini dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang grand design dari reformasi birokrasi, dan juga kita sudah membahas tentang evaluasi ya yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, agar supaya apa yang dijalankan ini menjadi maksimal ya.